wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Robani, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dan manfaat mempelajari psikologi pendidikan peserta didik. Jadi selamat pagi semuanya. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang metode. Di sini metode mempelajari psikologi pendidikan yaitu terbagi menjadi 6 metode, yaitu ada metode observasi, metode eksperimen, metode studi kasus, metode wawancara, metode angket, metode tes psikologi. Jadi metode ini sangat berguna untuk kita sebagai calon pendidik untuk bisa menjadi pendidik yang baik untuk mendidik siswa yang akan kita ajarkan atau calon peserta didik besok ketika kita mengajar. Yang pertama ada metode observasi. Metode observasi ini yaitu bagaimana kita mengamati langsung perilaku siswa di kelas maupun di lingkungan sekolah. Agar apa? Agar kita bisa tahu bagaimana sikap mereka, bagaimana ketika siswa tersebut bersosial, bagaimana ketika siswa tersebut menghadapi sebuah hal di dalam pendidikan. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh suatu metode pelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga harus melakukan eksperimen kepada peserta didik. Peserta didik ini apakah dengan eksperimen seperti ini bisa menghasilkan sebuah hal yang baru atau sebuah metode pembelajaran yang baru, begitu. Yang selanjutnya yaitu metode studi kasus. Metode ini mengkaji secara mendalam individu atau kelompok tertentu, misalnya siswa dengan kesulitan belajar. Nah, dengan metode studi kasus ini kita itu bisa menganalisis siswa tersebut dengan studi kasus yang dihadapi. Seperti contoh ketika siswa tersebut mengalami kesulitan belajar di dalam pembelajaran. Nah, kita lihat dari siswa tersebut apakah yang menyebabkan siswa itu sulit untuk menangkap pembelajaran. Jadi kita bisa tahu, ini yang harus kita lakukan untuk menjadikan siswa tersebut bisa menjadi mudah untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu ada metode wawancara. Menggali informasi dari siswa, guru, atau orang tua tentang pengalaman belajar dan masalah yang dihadapi. Nah, dengan metode wawancara ini kita itu bisa tahu apa sih yang siswa itu inginkan di dalam pembelajaran maupun di dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Jadi itu akan lebih baik ketika kita menghadapi psikologi siswa tersebut. Yang selanjutnya ada metode angket. Mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien untuk mengetahui sikap, minat, atau motivasi belajar. Metode angket ini kita bisa menyiapkan berbagai pertanyaan dalam satu lembar kertas untuk kita sebarkan ke siswa. Contoh seperti ketika kita mengedarkan sebuah kertas berisi pertanyaan tentang bagaimana minat kalian dalam belajar, begitu, sehingga kita sebagai pendidik bisa tahu metode apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode tes psikologi. Menggunakan alat tes untuk mengukur kemampuan, kecerdasan, bakat, atau kepribadian siswa. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu manfaat kita mempelajari metode dan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami karakteristik
peserta didik, guru dapat mengetahui perbedaan individu seperti kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memahami cara siswa belajar, guru dapat memilih metode yang tepat dan tidak monoton. Membantu mengatasi masalah belajar seperti kesulitan konsentrasi, kurang motivasi, atau masalah perilaku. Yang selanjutnya meningkatkan hubungan guru dan siswa. Guru lebih empatik dan mampu membangun komunikasi yang baik. Mengembangkan potensi siswa baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. F. Menjadi dasar pengambilan keputusan pendidik, misalnya dalam menentukan kurikulum, metode, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Karena mungkin hanya sedikit saja yang dari tadi saya bisa jelaskan mengenai metode dan manfaat psikologi pendidikan, saya ingin menyimpulkan sedikit terkait hal tersebut. Psikologi pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu memahami proses belajar secara ilmiah. Dengan metode yang tepat dan pemahaman yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan saya untuk menjelaskan materi metode dan manfaat pendidikan psikologi. Saya akhiri, apabila ada salah dan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.